Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lumayan banyak ya, sudah ada 14 orang yang gabung ini. Iya, Pak. Iya. Bagaimana Bu, modulnya sudah di-download tadi? Sudah, Pak. Oke, sekedar mengingatkan kembali ya, bahwa untuk materi matematika yang menjadi fokus kita malam ini sesuai dengan yang ada di modul GTK ini. Materinya hanya ada 6 bab. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kira-kira dari 6 ini yang paling susah yang mana nih Bu? Statistika. Statistik, Sama Pak. peluang, Pak. Statistik dan peluang ya. Ya memang Iya. sih kalau Iya, Pak. statistik itu lumayan banyak. Mulai dari rata-rata, nilai tengah, modus, terus termasuk varian, simpangan baku ya. Memang lumayan banyak materinya. Tapi khusus untuk malam ini kita hanya di 2 ini saja ya. Di 2 bab ini dulu. Tentang bilangan asli, caca, dan bulat, kemudian pecahan. Nah, di poin 1 ini termasuk di dalamnya KPK dan FPB. Kalau di pecahan ini juga agak banyak. Di sini ada persen, kemudian ada perbandingan. Oke, kita lihat dulu modul yang tadi.
Ini perlu dijelasin enggak ini Bapak Ibu? Atau kita lewati aja? Lewati aja, Pak. Ini sudah tahu semua ya, ini gampang ya. Kita skip aja. Kemudian ini pecahan. Kalau tentang operasi hitung pecahan, tidak perlu ya. Iya, Pak. Nah, kalau yang ini sebenarnya perlu dihafal ini. Bentuk-bentuk umum dari persen kalau diubah ke pecahan biasa. Kalau gitu kita langsung ke contoh soalnya. Meskipun ini sudah ada jawabannya sebenarnya ya. Ada yang mau ditanyakan di soal nomor 1, Bapak Ibu? Dari pembahasannya ini. Ya, saya tampilin aja ya. Dibahas aja, Pak. Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita usahakan untuk diubah ke bentuk pecahan yang semuanya sejenis, atau kita hanya menggunakan satu jenis pecahan. Dalam soal ini kita hanya menggunakan pecahan biasa. Kalau 0,25 itu ada tadi ya, senilai dengan 1/4. Kemudian, nah ini yang bentuk persen tadi. Kalau 20% berarti senilai dengan 1/5. Kemudian ini dioperasikan 1 kali 25 hasilnya 25. Kemudian ini 2 kali 1 kali 1. 2 per ini 5 kali 8 berarti per 40 ya. Nah, kalau disederhanakan hasilnya 1/20. Nah, kalau untuk menjumlahkan ini berarti harus kita samakan penyebutnya. Ini kita gunakan penyebut 20. Ada yang bingung kalau 125 ini dari mana? Bagi 4 kali 20 dibagi 4 dikali 25. Penyebutnya disamakan dulu. 20 Ya. bagi 4, 5 kali Ya. 25, 125. Oke. Jadi di sini tadi kan penyebut 4 ya. Nah, karena kita gunakan penyebut 20, maka 4 ini dikali berapa? Bapak Ibu? Kali 5 kan? 5. Nah, berarti yang 25 juga dikali 5. Sehingga hasilnya 125. 25. Gak ada masalah ini kan? Gampang. Kemudian ini tinggal dijumlahkan, kemudian disederhanakan. Ini masing-masing dibagi 2, 126 bagi 2 hasilnya 63. Kemudian 20 ini juga dibagi 2 hasilnya 10. 63/10 hasilnya 6,3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Belum ada? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Ada cara cepatnya nggak Pak kalau misalkan ketemu yang seperti ini? Kalau
Cara cepatnya, kalau cara cepat itu kalau jenis soal seperti ini masing-masing soal ada ciri khasnya. Jadi kalau untuk yang kayak gini lebih baik kita gunakan sesuai dengan kita selesaikan sesuai dengan konsep perhitungan. Gitu ya. Memang di YouTube itu ada cara cepat soal-soal berhitung, tapi khusus untuk soal jenis itu. Kalau diterapkan di soal perhitungan campuran yang jenis lain itu agak susah. Iya, Pak. Nah, lanjut. Kalau yang ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? 16 2/3% jadi 1/6 itu bagaimana? Apa sudah paham atau belum dari sini? Dari 16 Belum 2/3%. Kok bisa jadi 1/6? Ya kan? Bapak Ibu ada yang bisa jelasin? Itu ada di sini tadi ya. Tadi modulnya. Oh, ini di bagian atas. Pecahan. Ini. 16 2/3% itu senilai dengan 1/6. Berarti udah ketentuannya, Pak. Ayo, kira-kira ketentuan atau bukan ini? Nah, kalau kita mau buktikan bisa. Caranya begini. 3 kali 16 berapa? Ayo. 48 ditambah 2, Pak. Jadi 50/3 dikali 1/100. Dapatnya berapa, Bu? Kenapa, Pak? Dapatnya hasilnya berapa? Kan 3/50 Terus 50/300. 50/3 dikali 1/100. 50/3. 50 per Kan dia harusnya dibagi 50/3 dibagi 100 harusnya ya, Pak ya. Iya, Terus betul. dikali, jadi berubah bentuk jadi 1/100. Betul. Jadi 50/3 dikali 1/100 hasilnya 1/6. Betul. Ya. Teman-teman yang lain paham? Ya, jadi selain Bapak Ibu hafalkan, Jadinya juga harus tahu dari mana asalnya ya. Kalau masih ada yang bingung, saya jelasin lagi. Jadi caranya pertama ini dikalikan dulu nih. 3 kali 16. Hasilnya berapa tadi? 48. 48 itu kita tambahkan dengan 2. Jadinya berapa? 50 kan? 50/3. Betul, 50/3. Karena persen itu kan artinya per 100. Per 100. Oke. Berarti dibagi 100. Bagi 50/3 bagi 100. Jadi bagi 100. Ya, Diubah 50/3. menjadi perkalian. Karena diubah menjadi perkalian berarti kali 1 per 50 1/100. dikali 1 bagi 100. 100. Berarti 50 per Sama-sama dibagi 50. 50/300. 300. Jadi 300. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan 50/300 itu. Kita sederhanakan masing-masing dibagi berapa? sama-sama dibagi 50. Masing-masing bagi 50. 50 bagi 50 hasilnya 1. 300 bagi 50 hasilnya 6. Nah, jadi hasilnya ini 1/6. Tinggal dikalikan dengan 24,06. Kalau sudah seperti ini sudah bisa ditebak ini hasilnya. 24 bagi 6 Bagi 6, 4. hasilnya pasti 0,6 bagi 6. 4.
Ya, pasti yang 4,01. dipilih yang depannya 4 ini. Nah, ini berarti sudah tidak mungkin Ya, ini. D dengan E. 4,01. Hasilnya 4,01. 1. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sekarang. Ada berapa pecahan nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pecahan. Diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, ini juga harus diperhatikan ini. Kadang kita terkecoh di sini. Karena jenis soalnya ada yang mengurutkan dari terbesar, ada juga yang meminta dari terkecil. Nah, jadi kita juga harus hati-hati di sini. Kira-kira triknya ini bagaimana supaya cepat, Bapak Ibu? Kalau saya biasanya dijadikan persen, Pak. Tapi itu pecahannya kalau jadikan persen kayaknya sulit deh. Sulit ya. Ya, memang ada yang bisa dijadikan persen, ada juga yang tidak. Salah satu caranya, kalau cara yang digunakan di sini, semuanya diubah ke desimal. Ya. Masalahnya kalau di tes asli kita kan ini ya, diburu waktu. Jadi harus agak cepat-cepat. Kita lihat dulu ini. 75% artinya 0,75 kan? 0,75. Ya. 0,75. Antara 0,75 dan 0,745 mana yang lebih besar? 0,75. 0,75. 0,75. Jadi pasti di jawabannya itu ini harus duluan ini. Tidak boleh 75% mendahului 0,745. Kalau begitu berarti opsi A ini sudah salah kan? Karena 75% duluan, padahal ini kan lebih besar ini daripada 0,745. Ya, kita eliminasi saja, ini sudah salah ini. Berarti A sama E ya? Mana yang Salah. yang salah? Ah, ini juga salah ini. 75 duluan. Kalau yang ada lagi enggak yang 75% duluan daripada 0,745? Enggak ada ya? Sudah tidak ada. Pilihannya ada 3 nih. Nah, sekarang mana lagi yang bisa kita ubah? 0,75/100. 285 dibagi 375. Ini kalau disederhanakan berapa ini? Ayo. Kita bagi 5 dulu. Dibagi 5 kali ya? Iya, 5. Bagi 5 dulu. 285 bagi 5 berapa? 57/75, Pak. Ya. 57 atasnya per 75. 75. 57/75 ya. 75. Oke. Iya. Bisa enggak disederhanakan lagi? Dibagi 3 bisa ya, Pak? Misal kita bagi 3. 9. Oke, bagi 3. 9 per 25. 9/25. 9/15. 25 ya. 9/25. 9/25. Yakin? Berapa Iya tadi kan atasnya? 5 dibagi 3 kan 1. Bukan 9. 19 per 19/25. 19/25 ya. Oke, enggak 19/25. 19/25. Oke. 19 ini ya. 19/25. Sementara ini yang 75 ini kan 75/100 ya. Kalau kita jadikan ini penyebut 25,
bukan. Ini 3/4 ya. 3/4. Setelah 19/25 langsung didesimalkan aja, Kak, mungkin ya. Iya, bisa didesimalkan. Kali Nah, 4. jadi dia dapatnya 0,75 ya. 0,76. Nah, 76. Iya, 0,76 dikali 4 dulu. 0,76. Mm-mm. Berarti ini salah ini. Nah, kemudian ini yang 75/100 itu bisa juga atasnya jadi 25. 75 itu kalau dibagi 3, masing-masing dibagi 3 ya, hasilnya 25. Sedangkan di bawahnya 33,3. Artinya lebih besar 75% daripada 25/34. Berarti ini juga salah. Jadi yang benar adalah opsi C. Ya, itu kalau kita cari cara lain tadi ya. Kalau mau pakai eliminasi. Kalau mau gunakan cara seperti di pembahasan ini ya gunakan saja ini. Diubah jadi desimal. Ini mungkin lebih cepat. Iya, Pak. Soal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan di sini Bapak Ibu? Paham, Pak. Paham ya? Oke, kita coba ulas dulu. Uang Bayu itu kita misalkan sebagai X. Nah, ini biasa ada yang bertanya, apakah harus X? Ya, ini tidak mesti ya. Ini kalau di matematika, X ini kan namanya Sudah umum kalau X. ya variabel ya, variabel X. Selain X kita bisa semua huruf sebenarnya bisa kita gunakan ya. Bisa P, bisa A. Ya, kebetulan di sini gunakan X. Uang tersebut seperempatnya digunakan untuk membeli buku. Nah, berarti kalau digunakan beli buku seperempat X, sisanya 3/4X. Mungkin ada yang bertanya, 3 ini dari mana? 4/4 dikurang 1/4. Oke. X ini kan sebenarnya ada koefisiennya ya. Koefisien berapa di sini? Atau kata lainnya di depan X sebenarnya ini kan ada angka ya. Ada angka. Angka berapa? 1. Ya, 1. Ini kan koefisien. Ini variabel. Hanya ketentuannya kalau koefisien 1 itu tidak ditulis. Nah, karena digunakan untuk beli buku seperempat, berarti 1X, Penyebutnya 4. 1X dikurang 1/4X. Berarti 4/4 dikurang 1/4. Makanya hasilnya 3 kan? 4 kurang 1, 3. 3/4. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Membeli buku. Nah, 1/3 dari sisanya digunakan untuk membeli majalah. Ini yang harus di garis bawah ini. 1/3 dari sisanya. Makanya di sini kita gunakan 1/3.
Nah, dikali dengan sisanya. Sisanya ini tadi ya. Nah, ini. Dibawa ke sini. Ini karena sama-sama 3 coret. Ini coret. Berarti tinggal 1/4x. 1/4 X. Per 4x ya. Nah, oke. Kalimat matematikanya seperti ini. Dari mana 50.000? 50.000 tadi itu yang ini uangnya. Ya, dia masih memiliki uang 50.000. Yang ditanyakan uang semula. Uang semula itu adalah X. Ya, ini tinggal operasinya saja ini. 1/4 dengan 1/4 ini kalau digabungin jadinya kan 1/2 ya. Ya. Setengah. Setengah X itu, ini kalau disederhanakan 2/4 ini kan 1/2. Setengah X itu 50.000, berarti X-nya adalah 100.000. 100.000. Bapak Ibu jelas? Atau ada yang mau bertanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bapak, maaf temanku banyak yang mau masuk. Bisa tolong di ini nggak, Pak? Oh ya, sorry. Soalnya dari tadi nggak bisa. Terima kasih, Pak. Ini soalnya sudah fokus di ini, di PDF, jadi tidak buka ini. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal-soal cerita seperti ini biasanya yang susah adalah membuat membuat kalimat matematikanya. Nah, kadang kita harus buat dulu kalimat matematikanya. Apakah ini ditambah atau dikurang? Itu yang harus kita paham terlebih dahulu. Seutas tali dipotong menjadi 2 bagian. Yang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Nah, kita buatkan pemisalannya seperti ini. Misalkan panjang bagian kedua adalah X, maka panjang bagian pertama adalah 3X. Kenapa 3X? Karena di sini tadi kalimatnya panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua, ya, 3 kali ini, sehingga 3x. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, nah mana tadi bagian yang lebih panjang? Berarti bagian yang pertama. 3x 12 meter, sehingga x sama dengan 4 meter. Berarti panjang tali sebelum dipotong adalah 4x. X tambah 3x jadinya kan 4x. 4x, sementara x-nya sudah diketahui 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Bapak Ibu jelas? Jelas, Pak. Nah, oke, kita lanjut ke sini. Ada yang sudah coba selesaikan ini? Belum, Pak. Yang ditanyakan pecahan yang terletak di antara 5/6 dan 6/7. Ya, di antara kedua pecahan ini ada pecahan lain yang bisa diletakkan, dikatakanlah di sini. 71/8, Pak. 71/8, Pak. Yang ini ya, yang A. Ya, yang A. Ayo, caranya bagaimana, Bu? Dapat dari mana, Pak? Saya langsung ke desimalkan, Pak. Langsung desimalkan, oke. Ada yang punya cara lain? Ibu siapa nih tadi yang pakai desimal? Desimal dari 5/6 itu 0,833, 6/7 itu 0,85.
Oke. Makanya di antara itu saya dapatnya 0,84 di 7,5. Oke, bisa. Ada yang punya cara lain enggak? Kalau ada yang punya cara lain bisa dikemukakan di sini. Nah, cara lainnya Cuma itu ya, gimana Bu? Gimana? ya gimana cara lainnya itu? Ya cara lainnya gimana? Soalnya kan itu kan perlu ini apa ya, perlu penghitungan yang agak lama itu. Ya. Cara cepatnya gimana saya juga belum nemu, Pak. Oke, tadi kalau pakai cara desimal itu juga bisa. 5/6 kan cepat baginya ya. Kalau pakai kalkulator. Kalau Ya. Ibu pakai kalkulator 5/6 itu hanya berapa detik itu sudah ketahuan hasilnya. Iya. Nah, cara lainnya begini, Bu. Kita samakan penyebutnya. Berarti kita gunakan penyebut 42. Ya. Ini juga 42. Oh, iya betul. Berarti atasnya di sini berapa? Yang 5/6 ini. 35. 30, Pak. 35. Ya. 35. 35. Cara gampangnya kali silang saja ya. Kali silang. Berarti di sini 3, Satunya 36. 36. 36. Antara 35 dan 36 berapa? 35,5. 35,5. Belum ada yang bulat kan? Belum. Nah, caranya Iya. kita kali 2 ini. Ya, kita kali 2. Kalau setelah kali 2 nanti pasti sudah ada. 35 kali 2 berapa? 70. 70 kan? Kalau 36 kali 2, 2. 2. Antara 70 dan 72 Nanti 71. adanya 7, 71. 1. 71. 42 kali 2 berapa? Jadi yang bawahnya kita dikali 2. 42 kali 2, 8. 84. 4. Betul. Ya, betul. Yang Ibu tadi juga betul. Hanya beda cara saja. Kalau matematika kan begitu. Selalu banyak cara ya. Betul, Pak. Teman-teman, ada yang mau bertanya? Tadi kalau di sini Jelas, Pak. 35,5 juga bisa ini tadi. Kalau 35,5 tinggal kita kali 2 juga. 35,5 kali 2 hasilnya kan 71. 71. Sama ya. Oke, Iya, betul, Pak. itu sudah jelas. Kita pindah ke soal nomor 2. Ada yang sudah hitung ini? Itu teh nggak ada jawabannya, saya apa ngitung tuh. Nggak ada ya? Harusnya 1/6 atau jawabannya itu 1/6. Cuma saya nggak nemu pilihan gandanya 1/6. Oke. Ibu-ibu yang lain ada yang nemu jawabannya? Oke, kalau tidak ada kita coba saja ya. Ibu memiliki sepertiga bagian kue. Jadi kita startnya dari sini. Sepertiga. Iya. Oke. Dibagi secara adil untuk ada berapa orang nih? Ada 3. 3 anak. Ya. A, B, C. Oke. Berarti setiap anak dapat berapa bagian? 1/9. Ya, betul. Karena sepertiga dibagi 3. Dibagi 3. Itu dibalik jadi 1/3 dikali 1/3.
Betul. 1/3 dikali 1/3 kan, Pak? Jadi 1/9. Hasilnya 1/9. 9. Ya, sampai di situ dulu. Nah, Adi memakan 1/2 dari bagian kuenya. Berarti yang dimakan Adi berapa? 1/18. Setengahnya. 1/2 dari 1/18. 1/2 dari 9. 1/2 dari 1/9. 9. Yang dia makan hanya 1/18. Sisa kue Adi diberikan kepada Caca. Bagian kue yang diterima Caca seluruhnya ada berapa? Kue Caca tuh berarti 1/9 ditambah 1/18, Kak. Ya, Ya, yang Caca nerimanya tuh berarti 1/9 ditambah 18. 1/9. Ditambah 1/18. Hasilnya berapa itu, Bu? Hasilnya itu 3/18, Kak. Nah, Yang saya 18. berarti jawabannya Nah, ya. 3/18 perhanain 1/6. Itu saya nggak nemu jawabannya. Enggak usah disederhanain, Bu. Itu ada yang C. Tapi kan ada ini, Bu. Oh, aku nggak Bisa ngeliat. disederhanakan, Bu. Maaf, nggak konsen. Iya. Iya, betul. 3/18, betul. Saya sederhanain makanya nggak nemu. Ya, kan. kalau Ibu sederhanakan tidak ada memang karena sudah ada 3/18. Iya, betul. Maaf nggak konsen. Tapi kalau kedua-duanya ada, misalnya saya ganti ini, kira-kira Ibu pilih yang mana ini? Kalau saya 1/6. Kalau misalnya di C tetap ini, terus D-nya ini saya ganti jadi 1. Kira-kira teman-teman pilih yang mana? Saya pilih 6. Ya, biasanya kan kalau matematika yang paling Harus sederhana yang ya. Ya, tapi ini Iya. kayaknya tidak akan mungkin seperti ini karena ini kan senilai. Iya, betul, Pak. Iya, Oke. saya nggak konsen barusan, Pak. Tuh. Pak, 3/18 dapat dari mana? Ah, ini ada teman yang tanya 3/18 dapat dari mana? Ayo Bu dijelasin, Ibu yang Caca. yang Kue ketemu hasil. Caca tadi, kue Caca namanya kuenya tiga orang itu. Nah, ditambah dengan setengah dari bagian Adi. Makanya itu setengah itu 1/18. Gimana Bu? Paham nggak, Bu? Iya ya Bu, ya udah. 1/18 tambah 1/9. Jadi begini Bu, Adi kan hanya memakan 1/2. Artinya setengah bagian yang dia makan. Kalau dia hanya makan 1/2, 1/2 dari 1/9 itu adalah 1/18. Kalau Adi hanya makan setengah, berarti yang dia berikan ke Caca juga nilainya sama ini. Jadi saya tulis dulu di sini. Nah, ini punya si Adi. Jelas ya. Nah. Adi ini tadi kan setiap anak bagiannya ini ya. 1/9. Ini tadi jelas ya. Nah, Adi, kalau punya Adi itu dibagi menjadi 2 bagian, berarti bagian pertama 1/18, bagian kedua juga 1/18. 18. Ini yang dia makan, ini dimakan oleh Adi. Ini diberikan ke si siapa tadi? C, Caca. Nah, Ke Caca, Pak. jadi Caca itu sudah dapat bagian pertama 1/9, kemudian dia dapat bagian dari Adi 1/18. Nah, kalau ini digabungin jadinya 3/18. 18. Jelas ya, Bu? Oke. Lanjut.
Soal ketiga nih. Kalau yang ini mana jawabannya, Bu? Yang C, Pak. Yang C. Yang C. Ini. 2.516.000. Ini hanya dikurang-kurangi sebetulnya ya. 7.650 itu dikurangi. Iya, kita sampai lah. Siapa mama? Loh, sifat. Jadi yang digunakan untuk bayar kuliah 1/9. Ya, bisa ini dikumpulkan dulu semua, baru dijumlahkan. Atau ada yang punya cara lain, Bu? Ini 1/9, kemudian 11/100, kemudian ada yang 30%. Ya, ini kita kumpulkan saja semua ini. Berarti 41%. Tambah ini kan 15% ini. Berarti semuanya berapa persen, Bu? 56%. 56/100 tambah 1/9. 1/9-nya dari sini. Yang ini tadi. Ini 56 ya. Berarti kita bisa tulis ini kalau dijumlahkan penyebut berapa ini? Langsung saja supaya kita gunakan penyebut 900 saja. Umumnya 604/900. Atasnya berapa, Bu? 604. 600. 604. 604. Betul. 100 tambah 504. Ini dikalikan dengan yang ini. 7.650. Nanti hasilnya itu dikurangkan ya. Bagaimana, sudah jelas, Bu? Bisa ya? Masih bingung kan? Kalau saya tadi caranya satu-satu aja, Pak. Lebih mudah kayaknya. Ya, bisa juga satu-satu. Hanya kalau satu-satu Soalnya setiap kan
setiap satu ini harus dikali lagi ke sini. Ya. Iya. Nanti dikurang Tapi itu satu. angkanya bulat soalnya Pak. Kalau kurangi satu-satu tuh angkanya lebih mudah gitu, walaupun nggak pakai kalkulator. Ya, Bisa bisa langsung juga. dihitung. Yang penting intinya paham caranya, Bu ya. Betul, betul. Lima 6/100 dapat dari mana, Pak? 56/100 ini tadi saya kumpulin ini nih. 11/100 tambah 30/100 tambah 15/100. 11 tambah 30 41 tambah 15 jadinya 56. Itu 1/9 dikali atau dibagi, Pak? Atau dikurang? Harusnya deh 1/9 ditambah 56/100 ya? Ditambah ini, Bu, ditambah. Itu ditambah itu. Iya, Iya benar ditambah. Iya. Nah, itu jadi bingung. Oh, ya benar. ditambah, Bu. Tadi ini saya samakan penyebutnya, tapi ini bisa ada penyebut lain ini. Kalau ini terlalu besar. Heeh. Jadikan desimal gimana? Gimana, Bu? Gimana? Kalau misalnya itu semua dijadikan desimal gimana? Kalau jadikan desimal semua, ini yang ini tidak bulat ini. Hitung Desimalnya lagi tidak. satu-satu. Kalau persen lebih gampang, Pak. 1/9-nya jadikan persen juga lebih mudah itu. 1/9 jadi 0,11 ditambah 0,11 ditambah 0,30 tambah 0,15. Jadinya 0,65. Bukan 0,67 ya? 0,67, Bu. 0,67 per 100. 67/100 dikali segitu sama Iya. sih sebenarnya. 0,67. Iya, 0,67. Jadi 67/100 Oh iya ya. dikali 7.650.000. Kalau desimal berarti 0,67 dikali 7.650.000, Pak. Iya, betul. Tetap kalinya ke sini semua. Pengalinya tetap ini. Hanya kalau 1/9 ini dijadikan desimal, kan angkanya jadi begini, 0,11. Nah, itu angka satunya itu terus, tak terhingga. Nah, Iya, jadinya dia nggak bulat belakangnya, Pak. iya. Kalau ngambil 2 digit doang boleh gitu, 0, jadi 0,11. Sebenarnya boleh, tapi yang angkanya nanti tidak pas. Ada beberapa rupiah gitu yang selisihnya. Gitu. Jadi lebih berefek ya dibandingkan dengan pakai itu tadi yang pecahan tadi ya, dibandingkan pakai desimal. Tapi sebenarnya tidak masalah. Nanti kan tinggal lihat di sini. Kalau memang mau pakai desimal, tinggal lihat di sini yang paling mendekati itu yang mana. Pilih yang paling mendekati. 2 angka puluhan aja sih yang membedakan, puluhannya aja. Iya, betul. Oke, mau pindah soal lain, Bapak Ibu? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke, karena tadi di fokus kita kan tadi di sini nih. Pak, soal kecepatan, Pak. Kecepatan sama jarak. Tadi udah itu. Oke, sebelum Udah ke ya, Udah tadi sama Kak Sophie. tadi sudah ya tadi Dan siang. jarak udah, Pak. Jarak per Iya, itu sering keluar itu. jarak sama dengan kecepatan kali waktu tadi udah JKW. Iya. Enggak, cuma kan kadang ya udah deh. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kalau itu mah iya, cuma kan kadang dia berangkat duluan, dia berhenti, nah gitu-gitu loh, Pak. Misalnya gitu. Sebelum Kalau ke situ, muncul dan berpas-pasan tadi. Tadi udah sama Kak Sophie sih siang, Udah tapi ya? kalau mau ngulang nggak apa-apa sih. Tadi sudah sama Kak Sophie siang, tapi Udah kalau ya? mau ngulang nggak apa-apa.
Tapi memang kalau soal yang kecepatan itu banyak ini sih, banyak pemahaman itu harus benar-benar gitu. Iya ya, itu saya sering banget keluar tuh. Iya. Berhenti sering banget. Berhenti. Salah-salahan itu ngerjainnya, apalagi yang berpas-pasan atau menyusul. Nah, berpapasan, berangkat duluan, nah itu tuh. Tapi sebelum ke situ kita coba yang ini dulu, Bu. Boleh, Pak. Robi terlatih. Oh, kalau ini pakai KPK ya, Pak. KPK 456. Nah, Ada 5, 20, 20 kali 6, 120, berarti dia 3 bulan. start awalnya dari situ. Pertanyaan pertama, ini menggunakan KPK atau FPB? Nah, itu dulu yang harus dijawab sebelum menyelesaikan soal. Bedanya apa, Pak, menggunakan itu? Kalau dilihat dari apanya? Bersama-sama biasanya KPK, kalau masing-masing biasanya FPB. Ah, itu salah satu kata kunci kayak gitu, Bu. Kalau yang bersama-sama itu pasti menggunakan KPK. KPK. Kalau masing-masing berapa Kalau bagian masing-masing tuh atau FPB. biasanya ada misalnya paket yang akan dibagikan, terus nanti dapatnya berapa, nah itu pasti FPB. FPB. Intinya kan kalau sudah bukan KPK berarti itu FPB. Nah, ini kita menggunakan KPK. Jadi cari KPK dari 4, 5, dan 6. Itu KPK-nya berapa, Bu? 120. 120. 120. 120. Kelipatan persekutuan terkecil. Jangan-jangan ada yang lebih kecil dari 120 kelipatannya ini. Berapa, Pak? 60 bukan? 60, Pak. 60. 60 bisa 60. 60 bisa. Kalau 30 bisa enggak 30? 30 enggak bisa. Enggak bisa. 30 nggak bisa, Pak. Paling kecil 60. Paling 60, Pak. Kalau kita mau tes, betul enggak 60, kita bagi ini. 60 bagi 4 bisa. Artinya hasilnya bulat ya. 60 bagi 5, 12. Berarti bisa. 60 bagi 6, 10. Bisa. Ya. 10. Tapi 30. 60 dong. berapa, Bu? 30. Ah, mau coba 30. 30 bisa. 30 bagi 4 berapa? 30 bagi 4. Nggak bisa. Komanya, Pak. Ya, tidak bulat berarti. Bisa. Berarti bukan 30. KPK-nya 60 kan? Iya. Tapi kalau mau pasti harus kita gunakan rumus sebetulnya kan? 60. Ya, sudah betul 60. Tapi untuk supaya Bapak Ibu tidak mengira-ngira, Bapak Ibu harus gunakan rumus KPK. Sudah tahu ya semua, Bu, rumusnya? Sudah. Ya. Kalau saya biasanya gunakan faktorisasi prima. 4 itu berarti 2 kuadrat atau 2 pangkat 2. Kalau 5 ya sama dengan 5. Kalau 6 sama dengan 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, kita ambil semua faktor, karena ini KPK berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kali 5. Hasilnya 60. 60 kan? 60. Ya, itu untuk memperjelas bahwa KPK-nya memang 60. Kalau misalnya KPK berarti pangkatnya yang tertinggi, Pak. Kalau FPB pangkatnya yang terendah, seperti itu, Pak. Ah, seperti itu, Bu. Jadi kebalikannya, KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Tapi ketika kita menghitungnya, kita ambil pangkat yang tertinggi. Besar. Kalau FPB, singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Tapi ketika kita menghitung, kita gunakan pangkat yang terkecil. Begitu, Bu ya. Kemudian bedanya lagi, Iya, kalau Pak. KPK, kita ambil semua jenis faktor. Kalau FPB, yang kita ambil hanya faktor yang sama.
yang sekutu, ya, yang bersekutu, gitu ya. Oke. Nah, mereka bertiga berlatih bersama yang kedua pada tanggal 5 April 2016. Mereka berlatih bersama. Ini yang ditanyakan sebetulnya yang pertama. Mereka berlatih bersama pertama kali itu pada tanggal berapa, begitu maksudnya. Jadi dari 5 April ini 5 April ini kita hitung mundur. 2 bulan ke belakang. Jadinya Ya, 5 betul. Februari. Februari. 4 Februari. Iya, 4 Februari, Pak. 5 Februari. 4 Februari, soalnya Februari itu 2016. kan Soalnya 28. Februarinya 29 itu. Nah, ini juga harus ditahu ini. 29 betul. Februarinya itu 28 ya Pak ini ya. Februarinya 28. Enggak, Februari 2016 berarti berapa? 29. 2016 kan Oh ya, bisa dibagi 4 berarti 29 Februarinya. Iya. ya itu juga harus ditahu. Februarinya kabisat atau bukan? Iya. Tapi sama dia 29 ditambah 31 60. Iya, makanya kan itu tanggal 5. Berarti 5 Februari. Berarti jawabannya ya. 5 Februari. Yang Ya, A. Yang apa? Atau D? Yang apa? Yang A ya. Maret itu kan 31. Terus Februarinya karena ini kabisat berarti 29, berarti 60. 9. Jadi 60, jadi tetap dia tanggal 5. Oke. Tadi ciri-ciri tahun kabisat bagaimana tadi, Bu? Habis bagi 4. Sama-sama Ya. dibagi bisa Ya, habis supaya dibagi teman-teman yang lain juga tahu ciri-cirinya tahunnya ini habis dibagi 4. 4. Ya, kalau ini habis dibagi 4 berarti otomatis Februarinya sampai 29. 29. Ya, itu siklusnya setiap 4 tahun, 4 tahun. Jadi kalau ada yang lahir 29 Februari itu ulang tahunnya tidak setiap tahun. 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Iya, 4 tahun sekali karena nggak ada Awet tanggal muda itu. Pak berarti Pak. Nggak ada kan ada jedanya 3 tahun baru ada selang 3 tahun, nah baru ada lagi. Iya. Oke. Sebenarnya di sini banyak soal-soal yang Sudah sejenis dikunci. tadi. Tadi gembok. Mana yang digembok? Itu digembok. Kok ini? Oke, tadi mintanya soal apa tadi? Ini sangat terbaik. Yang sering banget keluar aja, Pak. Yang sering Saya keluar. masih Nah, suka oke. bingung perbandingan, Pak. Di perbandingan tuh masih suka sering bingung saya. Sepeda aku sih. Tapi nggak apa-apa sih, kecepatan juga sama, sering bingung saya juga. Nah, ini juga sering keluar ini. Pekerja. Yang pekerja ya Pak. Ah, ya. Apa itu, Pak? Itu soalnya. Nah, ini sering keluar enggak ini, Bu? Kalau yang atas ini sama yang di modul tadi ya, jenisnya sama. Iya, itu udah itu, Pak. Nah, kalau yang ini gimana ini? Ini pakai rumus cepat kan, Pak? Pakai rumus bos. Yang rumus cepat itu ya, yang bos itu tadi. Oh, ini yang waktu. Ayo dihitung, Bu. Oh, ini mah ini mah Oh enggak, ini pakai KPK bersama. KPK tapi kayaknya panjang. Cindy 2. KPK-nya Ini kira-kira pakai rumus apa nih? 6 hari berarti ya. KPK Pak, bersama-sama. KPK. KPK-nya 6 bukan, Pak? 6 hari. 12. Enggak, bukan 6, 12 itu KPK. 12. 4 kali 2 pangkat 2 kali 3 ya? Oh iya, 4 kali 3 12. 12 maksudnya itu dijadiin hari apa dijadiin jam apa?
12 hari itu berapa waktunya gitu. Berarti dibagi 10 apa dikali Dibagi 60 60. ya. 12 hari dibagi 60. Dikali. Tapi di situ nggak ada. Itu gimana, Pak? Kayaknya. Ayo jangan sampai terkecoh, Bu. Ini tipe soalnya beda loh dengan yang tadi, yang diselesaikan dengan KPK. Dulu, Bu. Kalau saya jawabnya yang ketemunya 1 hari 50 menit. Ini ada di modul sebetulnya ini. Modul yang mana, Pak? Di modulnya GTK. Belum di print ya Pak yang matematika. Ya. Oh, yang itu ya. Yang SIM PKB bukan, Pak? Iya, yang itu. Ya. Jadi kalau soal seperti ini, Bu, yang bekerja bersama-sama, rumus dasarnya itu kita gunakan seper T sama dengan seper A tambah seper B tambah seper C. Itu rumusnya. T-nya itu waktu penyelesaian secara bersama-sama. Jadi kita misalkan dengan T. Gimana Pak barusan Pak? Tunggu dulu ya, bentar. Itu Bu tinggal di 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Nanti jadinya dapatnya 1/12, dapatnya itu 13/12. 13 dibagi 12 kan dapat 1 ya. Lihat aja di jawaban. Ada yang 1 hari lebih enggak? 13 dibagi 12 itu 1 hari lebih. Oh iya. 13/12 sama dengan 1/12. 1 jam 12 ya? 60 dibagi 12. 15 Jadi 1 1 jam jam 1 hari lebih. Jadinya berapa, Bu? 13/12. 13/12. Oke, kita gunakan penyebut 12 ya. Berarti di sini 6/12. Kalau di sini 4/12. Terus 3/12. Per T sama dengan 13/12. Yang kita cari adalah T. Berarti 12/13. Hari. Ya, harus di hari. Berarti dibalik ya, Pak ya? Sampai di sini jelas, Bu? Pak, kalau memahami yang beda dengan KPK itu dilihat dari apanya sama rumus dengan yang 1/T ini? Dilihat dari apanya nanti? Kalau memahami apa, Bu? Kalau kita memahami itu, oh rumusnya KPK, oh rumusnya 1/T itu kita kata kuncinya melihat dari apanya? Kata kuncinya. Oke, sebenarnya ini harus PG-nya itu lihat aja PG-nya. Lihat pilihan gandanya. Nah itu, ini kan jawabannya itu waktu. harus diresapi sebetulnya, Bu. Harus diresapi soalnya supaya bisa bedakan. Buru-buru, paknya dilihat pilihan gandanya aja. Iya, gitu. Beresan. Kalau jawabannya bulat, ada waktu dan lain-lain, oh ya KPK. 12/13 hari. Oh, berarti kalau jam atau seperti ini pakai yang seperti kalau anan hari baru yang KPK. Tanggal-tanggal itu KPK seperti itu toh, Pak? Iya, Bu. Kalau yang tanggal-tanggal itu biasanya KPK. Biasanya ya, tidak 100%. Jangan sampai pembuat soalnya itu kreatif lagi, nanti ada model soal lain, ada tanggalnya tapi ternyata KPK. Tapi umumnya itu KPK itu. Nah, sekarang 12/13
hari ini harus diubah ke jam. Jam. 1 hari. Jadinya berapa, Bu? Berarti 12/13. 12/13 kali 24 ya, Pak ya? Iya. Hasilnya 22 jam. 22 jam 9 menit. 22 jam 9 menit. 9 menit. Tapi kayaknya dulu di tryout-nya SIM PKB ini kunci jawabannya salah kalau saya tidak salah ingat. Banyak yang salah ya, itu saya lihat, Pak. Ya, yang hitung-hitungan itu memang banyak yang salah kalau menurut saya. Iya. Yang benar ini tadi ya. Itu 12/13 kali 24, Pak. Iya, betul. Ini dikali 24 jam. 22. 88. Kalau di desimalin jadi 22,15 ya. 22,15. Ya, hanya tidak bulat. Kita ambil hanya 22, terus sisanya itu kita tetap jadikan ini pecahan. Atau coba Itu kan dengan 22,15 berarti 22 jam, 15 kan 0,15 kali 60 9 menit. Kalau mau jadikan pecahan campuran seperti ini, Bu. 22, 2/13 jam. Kalau mau jadikan desimal, berarti 22,15 jam. Tapi jangan terkecoh dengan 0,15 ini. 0,15 ini bukan berarti 15 menit ya. Bukan. Ya. Karena ini kan satuannya jam. Iya. Jadi dikali 60. Hasilnya ini mendekati 9. Oke, jelas ya, Bu? jelas, Pak. Iya, jelas, Pak. Di soal teknis yang lalu juga ada soal yang seperti ini. Yang sejenis dengan ini. Hanya di soal yang kemarin itu hanya ada 2 orang. Sebenarnya kalau hanya 2 orang kita bisa gunakan rumus cepat. Cara cepatnya A kali B. Misalnya ada 2 orang. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi cara cepatnya A kali B dibagi dengan A tambah B. Nah, ini cara cepatnya kalau 2 orang. Misalkan si A bisa mengerjakan 3 hari. Si B bisa mengerjakan 6 hari.
Jadi tinggal dikalikan 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6. Kayak gitu. Tidak perlu gunakan rumus dasar. Ini sebenarnya kan rumus dasarnya ini. Yang ini cara cepatnya ini kalau 2 orang. Oke. Nah, ini Bu soal berikutnya. Ayo Bapak Ibu ditebak yang mana jawabannya nih. Ini tidak pakai hitung-hitungan yang rumit ini. Ya Pak. Ya? 25 ya? 25. 25. Ada jawaban lain? Iya. Kalau yang faktorisasi 25 ya. 25 itu maksudnya faktornya 2 ya Pak? Kata kuncinya di sini nih. Iya, lebih dari 2 faktornya ya. Kalau 25 kan 1, 5. Memiliki lebih dari 2 faktor. Kalau 29 faktornya ada berapa? Yaitu 29 dan 1 dan 29. ya. Dengan kata lain 29 ini bilangan prima. Jadi sebenarnya soal ini menyuruh kita mencari mana opsi yang bukan bilangan prima. Ya, itu sebetulnya maksud soal ini. Mana opsi yang bukan bilangan prima? Satu-satunya di sini yang bukan bilangan prima ya 25. Karena faktornya 25 ini lebih dari 2. Faktornya 1, 5, kemudian 25 itu sendiri. Jadi faktornya ada 3. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada lagi. FPP-nya Pak. Ya, betul. Ini FPP bukan? FPB. Masing-masing. Pak, untuk rumus yang 2 orang tadi A kali B bagi A tambah B, betul Pak? Mana ini tadi? Ini nih. Oh iya. Jadi ada 2 orang, ya katakanlah si A dan si B. Oh iya Pak. Nah, tinggal dikali Iya, baru betul. bagi dengan hasil jumlahnya. Iya, iya. Betul. Nah, kira-kira kalau yang ini yang mana jawabannya, Bu? 15. Jawabannya yang 15. FPB-nya 15 ya. Selain menggunakan rumus, bisa juga kita gunakan cara seperti ini. Angka yang ada di sini kita bagikan dengan angka yang ada di opsi. Misalnya yang 25, kita coba yang 25 ini. Contoh ya. 75 bisa enggak bagi 25? Bisa ya. Hasilnya 3. Artinya hasilnya bulat. Kalau 90 bisa enggak dibagi 25? Tidak bisa kan? Tidak bulat. Berarti bukan ini. Kalau yang 15, (75 bagi 15)
75 bagi 15 bisa, hasilnya 5. 5. 90 bagi 15, hasilnya 6. 120 bagi 15, hasilnya 8. Oke. Jadi itu FPB ya. Ya. Soal berikutnya ini sudah soal geometri ini. Volume. Bapak Ibu masih ingat rumus volume kubus? Sisi pangkat 3. Ya. Biasanya S pangkat 3 ya. Rusuknya ini yang 8 juga, Pak? Bukan. Jadi volume itu rumusnya S pangkat 3. Jadi kalau volumenya 64, berarti panjang rusuknya berapa, Bu? Berarti S sama dengan, ya, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. 4 kali 2, 8. Diperpanjang 2 kalinya. Ya. Tinggal kali 2. Katakanlah ada S2 ya. 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Ini katakan tadi ini S1. Yang ditanyakan luas permukaan. Luas permukaan. 6 kali sisi pangkat 2. Rumusnya ingat sisi kubus itu ada 6 ya. Maka rumusnya ada 6-nya di depan. 6 kali sisi pangkat S kuadrat. S kuadrat. Hasilnya 284. ya. 4 kali 6 itu kan 24. Berarti yang ujungnya ada 4. Ujungnya ada 4, ada 2. Kalau ini kan ya tidak mungkin ini. Berarti yang D. Nah, ini ada soal kecepatan ini. Menyusul. Jadi ada 2 orang, satu kecepatannya 60, yang satunya 40. Selisih waktunya 2 jam. Ayo dihitung dulu, Bu. Hasilnya berapa ini? Ada yang sudah dapat hasilnya? Pakai rumus JKW tapi bingung.
kalau tidak mau pakai rumus juga bisa sebetulnya ini. Kita coba dulu yang tidak usah pakai rumus. Oke. Yang berangkat duluan Beni ya. Kalau Beni berkendara 1 jam, dia menempuh jarak berapa kilometer? 40. 40 kan? Iya. Iya 40. 2 jam 80. Kalau sudah 2 jam berarti sudah 80. Kalau sudah 3 jam berarti sudah 120. Kalau sudah 4 jam 160. 200. Di sini 240. Sini 280. Di sini 320. Nah, si Anton ini selang 2 jam. Artinya Beni sudah 80. Nah, di sini Anton belum berangkat di sini. Di sini juga belum. Nah, di sini baru mulai 60. Ini 120. Ini 180. Di sini 240. Nah, karena jaraknya sudah sama, artinya Beni sudah tersusul oleh Anton. Hanya sampai di sini sudah sama. Yang ditanyakan, Beni akan tersusul oleh Anton setelah Beni berkendara berapa jam? Apa ya? Berarti Beni berkendara selama 6 jam. Jelas ya, Bu? Ya jelas Pak, kalau pakai tabel seperti ini. Ya? Ya jelas kalau pakai tabel seperti ini. Oke. Untuk malam ini mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kalau masih mau soal jarak kecepatan waktu ini nanti bisa kita bahas lagi di waktu yang lain. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Bapak Ibu waktunya. Kita Terima berjumpa kasih, di waktu mendatang. Mudah-mudahan ada yang bisa diserap dari pembahasan malam ini untuk membantu teman-teman semua. Ya. Ada rekamannya. Sangat membantu Pak. Soalnya kan telat tadi. Ya, ini tadi saya rekam ini Bu, mudah-mudahan rekamannya bagus. Soalnya yang lalu itu kurang bagus rekamannya. Yang tadi siang juga sudah di-share di YouTube yang tadi siang.